Manchester United tengah mengincar pemain RB Salzburg Benjamin Sesko. Laporan menunjukkan MU pernah menolak kesempatan merekrutnya dengan jauh lebih murah. Sesko menjadi salah satu pemain muda yang banyak diperbincangkan di bursa transfer musim panas ini. Baru berusia 19 tahun, pemain internasional Slovenia ini dinilai punya potensi besar untuk menjadi penyerang top. Musim lalu, ia mulai mendapatkan kesempatan main lebih besar bersama RB Salzburg. Sesko dan 7 assist. Sebagai catatan, rata-rata waktu bermainnya hanya 43 menit. Sejumlah klub top Eropa termasuk MU kabarnya tertarik merekrutnya sebagai investasi masa depan. Peminat lainnya adalah Chelsea dan Paris Saint-Germain. Dalam kasus Manchester United, kabarnya Direktur Sepak Bola John Murtough sudah aktif terlibat diskusi dengan RB Salzburg. Namun minat MU terbentur harga dengan Salzburg meminta minimal 50 juta pound sterling atau sekitar 905,2 miliar rupiah. Lucunya adalah, laporan The Athletic menyebutkan kalau MU sebenarnya bisa saja mendapatkan Sesko dengan harga cuma 2,5 juta pound sterling atau sekitar 45,2 miliar rupiah 3 tahun silam, alias pada tahun 2019. Saat itu Sesko baru 16 tahun dan masih bermain di Domzeel. Namun MU merasa nilai 2,5 juta pound sterling tersebut kemahalan. Frenkie de Jong dikaitkan dengan MU sepanjang musim panas, tapi sejauh ini belum juga ada tanda-tanda pemain asal Belanda tersebut sukses didapat. Gary Neville menilai hal itu bagaikan cerminan betapa mesin transfer Manchester United masih belum benar-benar membaik. Walaupun sudah memiliki sejumlah petinggi baru, mantan bek MU itu lalu mengingatkan hal serupa dulu juga terjadi dengan Jadon Sancho, sampai akhirnya bisa benar-benar didapatkan dari Borussia Dortmund. Kini terulang lagi seiring belum didatangkannya Frenkie de Jong dari Barcelona. The Red Devils sendiri musim panas ini sudah berhasil merekrut sejumlah pemain baru, 2 diantaranya dari Liga Belanda. Kedatangan Erik ten Hag untuk melatih Manchester United membawa harapan baru. Akan tetapi The Red Devils diprediksi sulit finish 4 besar di Liga Inggris 2022-2023. Erik ten Hag dapat dipercaya mengembalikan kejayaan Setan Merah. Sayangnya itu bukan pekerjaan mudah. Erik ten Hag melatih tim besar, tentu akan mendapatkan tekanan besar juga dari supporter dan publik. Pelatih berkepala pelontos itu bisa dibilang harus memulai semuanya dari dasar untuk mengangkat prestasi Manchester United. Hal itu juga yang membuat legenda timnas Inggris Joe Cole angkat bicara. Mantan pemain Chelsea dan Liverpool itu percaya Manchester United tetap akan kesulitan, bahkan setelah kehadiran Erik ten Hag. Menurut Joe Cole, Manchester United sudah ketinggalan jauh dari tim-tim besar lainnya seperti Manchester City, Liverpool, dan Chelsea. Untuk itu, Joe Cole pun pesimistis Manchester United akan finish di 4 besar musim depan. Kenyataannya ada tim lain yang lebih siap. Dilema besar tengah dihadapi oleh Erik ten Hag terkait pilihannya untuk lini depan Manchester United. Apakah ia bakal menurunkan Cristiano Ronaldo sebagai starter atau tidak? Kabar buruk menghampiri ten Hag jelang laga ini. Striker andalannya di tur pramusim Anthony Martial mendadak mengalami cedera hamstring dalam sesi latihan. Situasi ini bisa jadi memaksa ten Hag untuk menurunkan egonya dengan memainkan Cristiano Ronaldo sejak menit pertama. Seperti diketahui, hubungan keduanya saat ini tidak terlalu akur. Ronaldo diklaim sangat ingin pergi dari MU karena masih berhasrat tampil di pentas Liga Champions, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan Setan Merah di musim 2022-2023. Di sisi lain, ten Hag dan MU bersikeras untuk mempertahankan pemain 37 tahun itu di skuadnya untuk musim 2022-2023. Erik ten Hag diklaim merasa kesal dengan Ronaldo yang memilih tidak mengikuti tur pramusim bersama skuad MU ke Thailand dan Australia. Lebih lanjut, ten Hag terang-terangan mengaku marah dengan sikap Ronaldo yang memilih meninggalkan stadion sebelum laga usai dalam partai uji coba kontra Rayo Vallecano pekan lalu. Erik ten Hag pun awalnya diyakini akan mencadangkan Ronaldo kontra Brighton. Namun dengan situasi terkini di skuad United, bisa jadi Ronaldo bakal turun sebagai starter. Manchester United dikabarkan memilih gelandang West Ham United Declan Rice dan Jude Bellingham dari Borussia Dortmund sebagai alternatif untuk Frenkie de Jong.
Manchester United terancam gagal mendapatkan De Jong karena saingan mereka bertambah, yakni Chelsea. The Blues dikabarkan optimistis untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Menurut The Athletic, manajer MU Erik ten Hag memasukkan nama Declan Rice dan Bellingham dalam urutan teratas daftar alternatif jika mereka gagal mengontrak pemain Belanda itu. Setan Merah telah menaruh minat kepada Declan Rice sejak lama, namun West Ham United memberikan harga yang sangat tinggi, yakni 105 juta pound sterling. Akibatnya, MU mundur teratur. Pemain berusia 23 tahun itu telah menghabiskan 5 tahun terakhir sebagai pemain senior untuk The Hammers. Declan Rice baru-baru ini berbicara tentang masa depannya dan mengakui bahwa dia tidak dapat mengendalikan rumor yang menghubungkannya dengan klub lain. AS Roma dikabarkan sangat dekat untuk mendatangkan Eric Bailly dari Manchester United. Kelanjutan negosiasi tersebut akan dimulai begitu Roma menuntaskan kepindahan Georginio Wijnaldum. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan Eric Bailly sudah menunjukkan gelagat akan bergabung ke tim ibu kota Italia tersebut. Tanda atau kode yang paling kentara adalah di media sosial. Pemain timnas Pantai Gading itu sudah menyukai beberapa unggahan dari akun resmi AS Roma. Berkat kode tersebut, Eric Bailly diyakini semakin mendekat ke AS Roma. Dia bakal bertemu lagi dengan pelatih yang sangat memfavoritkan dirinya, yaitu Jose Mourinho. Manchester United dilaporkan semakin sulit untuk merekrut Anthony di musim panas ini. Pasalnya, Ajax Amsterdam bersikukuh tidak mau menurunkan mahar transfer sang penyerang. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United kesulitan merekrut Anthony karena Ajax meminta bayaran yang besar untuk sang pemain. Bagi Ajax, Anthony aset yang berharga. Jika mereka harus melepasnya, maka mereka ingin mendapatkan bayaran yang layak untuk sang pemain. Mahar transfer 80 juta euro disematkan untuk sang winger. MU ogah menuruti hal tersebut. Menurut laporan tersebut, Anthony dan agen sang pemain baru-baru ini menghadap ke Ajax Amsterdam. Mereka memaksa juara Eredivisie untuk menjualnya di musim panas ini. Namun Ajax menolak permintaan tersebut. Mereka ogah melepaskan sang penyerang di bawah angka 80 juta euro. Jika United tidak mau membayar harga itu, maka Anthony tidak bisa pergi. Jadi MU harus menaikkan tawaran mereka untuk mendapatkan sang pemain. Ada sedikit kabar baik datang bagi Manchester United jelang pertandingan melawan Brighton. Winger andalan mereka Jadon Sancho dilaporkan sudah sembuh dari sakit dan siap bermain di laga ini. Menurut laporan The Athletic, Jadon Sancho sebenarnya absen dalam sesi latihan MU dalam beberapa hari terakhir. Ia dikabarkan mengalami demam, sehingga ia tidak bisa berlatih bersama rekan-rekannya. Namun Jadon Sancho dilaporkan sudah sembuh dari demamnya itu sehingga ia bisa bermain melawan Brighton nanti. Namun laporan itu mengklaim bahwa Sancho tidak otomatis menjadi starter melawan Brighton nanti. Erik ten Hag dan tim pelatih MU masih memantau kondisi sang winger hingga hari Sabtu nanti. Mereka ingin memastikan sang winger benar-benar fit untuk bermain. Jika Jadon Sancho dirasa kurang fit, Erik ten Hag tidak akan mengambil resiko dengan memainkannya di laga ini. Masa depan Manchester United bisa dikatakan cerah karena mereka punya banyak stok pemain muda berkualitas yang usianya di bawah 25 tahun. United musim panas ini mendatangkan 3 pemain baru. Mereka adalah Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, dan Christian Eriksen. Malacia dan Martinez masih berusia muda, 22 tahun dan 24 tahun. Hadirnya 2 pemain ini menambah koleksi pemain muda yang sekarang ini dimiliki oleh Setan Merah. Pemain muda ini sendiri bisa jadi pilar Setan Merah ke depannya. Kira-kira seperti apa penampakan starting line up MU dengan para pemain muda itu? Berikut selengkapnya.